Kenapa TikTok semakin populer di Indonesia? Sejak awal kemunculan platform TikTok, memang sudah cukup banyak menarik perhatian para netizen. Kenapa bisa seperti itu? Sedangkan ada aplikasi lainnya yang juga bisa kita gunakan, seperti Instagram misalnya. Kenapa banyak audiens memilih TikTok sebagai platform hiburan? Pada awalnya, banyak orang yang merasa heran dengan adanya kemunculan aplikasi TikTok. Dan tidak memerlukan waktu yang lama, aplikasi tersebut bisa sangat populer di negara kita. Pada dasarnya, dulu aplikasi ini dianggap hanya menampilkan video-video yang mungkin tidak terdapat manfaat di dalamnya, atau hanya berisi joget-joget nggak jelas. Namun, anggapan tersebut kini berubah menjadi anggapan yang lebih positif. Terbukti dengan adanya beragam konten di TikTok yang tidak hanya semata-mata berisikan hiburan. Namun di dalam konten-konten TikTok juga terdapat nilai-nilai lebih yang bisa kita ambil hal positifnya. Misalnya nih, konten yang berbaur pendidikan dan informasi menarik lainnya. Dan tahukah kalian bahwa negara kita ini termasuk negara kedua dengan penggunaan TikTok terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dengan jumlah pengguna 109,9 juta. Nggak heran lagi sih kalau di Indonesia. Tidak hanya kaum muda saja yang gemar menggunakan TikTok, tetapi banyak sekali masyarakat Indonesia cenderung bermain TikTok dari berbagai kalangan usia. Dimulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua pun juga banyak yang gemar bermain TikTok. Untuk mengetahui beberapa hal yang menjadikannya TikTok semakin populer di Indonesia, mari simak video berikut ini. Kita bahas terlebih dahulu sejarah awal TikTok. Aplikasi video berdurasi pendek ini berasal dari negara Cina dengan nama sebutan yang pada awalnya bukan TikTok melainkan Douyin. Aplikasi ini pertama kali dirilis pada bulan September 2016. Aplikasi tersebut diperkenalkan ke publik oleh pendirinya yaitu Zhang Yiming. Seorang pria dari negara Tiongkok tersebut merupakan lulusan dari Universitas Nagoya Cina dengan bidang studi software engineer. Sebelum merealisasi software TikTok, Yiming pertama kali mendirikan sebuah perusahaan teknologi yang bernama ByteDance pada bulan Maret 2012. Setelah itu, perusahaan yang dikelola oleh Yiming berinovasi untuk merencanakan pembuatan aplikasi yang bernama Douyin pada tahun 2016. Dengan begitu, aplikasi tersebut menjadi media sosial di bawah pengelolaan ByteDance, yang juga merupakan perusahaan teknologi terbesar di negara Tiongkok. Sejak didirikan pada tahun 2016, aplikasi ini banyak mendapatkan respon positif dari pengguna media sosial. Dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, aplikasi ini mampu memperoleh 100 juta pengguna dengan jumlah video 1 miliar per harinya. Pencapaian tersebut mendorong Yiming untuk mencoba ruang pasar dunia dengan mengembangkan strategi marketingnya ke luar negeri. Pada tahun 2017, aplikasi buatan ByteDance tersebut mengakuisisi aplikasi musikal.ly, yang mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi media sosial terpopuler pada aspek sharing video singkat di negara Amerika Serikat. Untuk mempermudah penyebutan dan untuk mempermudah pengguna media sosial untuk mengingat dan mencari, aplikasi tersebut kemudian dirubah namanya menjadi TikTok. TikTok mulai masuk dan dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada tahun 2018. Kehadiran TikTok di Indonesia kian semakin populer pada tahun 2019 dan banyak pengguna media sosial yang menggunakan aplikasi ini. Hal ini dapat terjadi karena bertepatan dengan pandemi COVID-19 di negara kita yang mengharuskan seluruh masyarakat tetap beraktivitas di dalam rumah. Didapati dari laporan perusahaan software dan jaringan Kanada, Sandvine, TikTok termasuk dalam peringkat 5 besar sebagai media sosial terpopuler di dunia yang mampu menyumbangkan downstream traffic internet terbesar pada tahun 2022, yakni sekitar 3,93%. Lantas, apa saja alasan yang mendukung TikTok semakin populer di negara kita? Yang pertama, aplikasi ini dapat digunakan secara gratis. Faktor pertama yang mendorong TikTok ini semakin banyak digunakan di Indonesia adalah tentunya tidak lain aplikasi ini memang gratis dan dapat digunakan siapa saja, hanya bermodalkan kuota internet dan tidak memerlukan syarat apapun. Pengguna dapat mengakses TikTok dimanapun dan kapanpun. Selain itu juga iklan yang terdapat di dalamnya masih tergolong aman dan dapat kita skip secara langsung dibandingkan dengan aplikasi kompetitor lainnya yang mengharuskan pengguna untuk berlangganan terlebih dahulu agar dapat mengakses fitur premium di dalamnya. 2. Aplikasi yang mudah digunakan. TikTok merupakan aplikasi yang termasuk ramah pengguna atau bisa dikatakan user friendly.
beberapa fitur yang terdapat di dalamnya bisa kita lihat secara langsung saat kita pertama membukanya. Oleh sebab itu, dapat mempermudah penggunanya untuk menyukai, berkomentar, berbagi, atau bahkan mendownload videonya dengan cara yang sangat efisien. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga termasuk aplikasi yang sangat mudah digunakan. Bila pengguna yang ingin menikmati dan mengakses konten yang terdapat di dalamnya, pengguna cukup men-scroll ke bawah untuk bisa menemukan dan menikmati konten-konten lainnya. Kali ini gue mau Dr. Wayan lagi sedang 3. Menghadirkan konten dengan format video. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa kebanyakan orang saat ini lebih menyukai hal-hal yang berbau visual. Hal ini juga dapat menjadi salah satu keunggulan TikTok. TikTok menghadirkan konten-konten visual yang berupa video-video yang dikemas secara menarik di dalamnya, dibandingkan dengan platform lainnya yang hanya menampilkan teks atau hanya menampilkan sebagian gambarnya saja. 4. Durasi video yang singkat atau bisa dibilang to the point. Walaupun konten-konten yang berupa video jauh lebih menarik perhatian dibandingkan konten yang hanya menampilkan teks atau sebagian gambar saja, namun lain halnya jika video memiliki durasi yang kepanjangan. Tentu saja penonton akan cepat merasa bosan. Beberapa fakta mengatakan bahwa konten-konten yang ada di TikTok memiliki durasi kurang lebih 1 menit, bahkan bisa kurang dari itu. Dengan durasi yang demikian, pengguna dapat menonton secara fokus dan mudah untuk memahami apa isi dari video tersebut. 5. Konten yang dikemas secara kreatif dan menarik minat penonton. Konten-konten di TikTok memang banyak menawarkan keseruan dan dapat juga dijadikan sebagai pelepas penat dan stres setelah menjalani rutinitas seharian. Dalam pengeditan video juga dibuat semenarik mungkin dan kreatif. Misalnya nih, diberi tambahan seperti rekayasa kejadian, dance seru, filter-filter yang unik, atau bahkan joget-joget yang gak jelas tapi menghibur. Bahkan terdapat juga beberapa backsound yang bisa kita aplikasikan dan cocok digunakan di berbagai video. Tetapi jangan sampai berlebihan juga kita bermain TikTok, karena dapat menyebabkan dampak yang negatif terhadap diri kita. Ya, walaupun dulunya TikTok ini banyak mendapatkan nilai negatif dari berbagai pengguna media sosial, namun TikTok semakin memperbaiki segala kekurangannya, hingga pada akhirnya dapat meraih kembali era kejayaannya hingga saat ini. Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa TikTok semakin populer di negara kita hingga saat ini. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like dan subscribe. Sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.